Halo semuanya, dalam pembahasan kali ini kita akan menyingkap sesuatu yang seringkali jadi mata rantai yang hilang dalam perjalanan iman kita. Kita akan bicara soal ketegangan ini antara iman yang rasanya kuat, tapi kok di sisi lain kita masih berjuang sama gejolak emosi? Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya hal ini? Anda mungkin sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, aktif melayani, bahkan mungkin hafal banyak ayat Alkitab. Tapi di dalam hati, kok masih sering cemas ya? Masih gampang marah? Atau masih nyimpan kepahitan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya dengan kutipan yang jujur cukup menohok ini. Inilah jantung dari pembahasan kita. Idenya adalah kedewasaan rohani dan kedewasaan emosional itu ternyata satu paket, nggak bisa dipisahkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan bahas masalah stagnasi spiritual. Ini adalah kondisi di mana ada jurang pemisah antara apa yang kita tunjukkan ke dunia luar dan apa yang sebetulnya terjadi di dalam diri kita. Coba deh perhatikan baik-baik frasa kunci di 3 Yohanes 1 ayat 2. Rasul Yohanes berdoa supaya kita berhasil dalam segala hal sama seperti jiwa kita berhasil. Ini bukan kalimat biasa loh. Ayat ini nunjukin kalau kesehatan jiwa kita, yaitu pikiran dan emosi kita, itu jadi semacam standar atau tolak ukur bagi kesehatan seluruh hidup kita. Jadi, ini bukan cuma soal psikologi, ini soal kapasitas rohani kita. Nah sekarang, mari kita lihat sebuah jebakan yang sangat umum, tapi juga berbahaya. Sesuatu yang sering banget kita lakukan tanpa kita sadari. Namanya spiritual bypass. Gampangnya gini, kita berharap kalau kita rajin berdoa, puasa, melayani, semua masalah emosi kita bakal beres dengan sendirinya. Tapi ironisnya, yang terjadi malah sebaliknya. Kita justru pakai semua aktivitas rohani itu sebagai cara untuk lari, untuk melompati luka-luka emosional yang sebetulnya nyata dan butuh disembuhkan. Dan gambaran ini pas banget. Dari luar, jembatan itu kelihatannya indah, kokoh, dibangun dari semua kegiatan rohani kita. Tapi sebenarnya, jembatan itu rapuh, karena di bawahnya ada jurang rasa sakit yang gak pernah kita beresin. Ini cuma solusi semu yang justru menghalangi kita dari penyembuhan yang sejati. Nah, disinilah ceritanya berbalik arah. Kalau melompati rasa sakit itu bukan jawaban, lalu gimana dong respon Tuhan pas kita lagi hancur-hancurnya? Jawabannya mungkin akan bikin Anda kaget. Justru saat kita ada di titik terendah, Tuhan gak menjauh. Ayat ini bilang dia itu dekat. Dan coba perhatikan kata remuk, itu artinya hancur berkeping-keping. Jadi Tuhan justru paling dekat bukan saat kita lagi pura-pura kuat, tapi saat kita udah hancur total dan berani mengakui kerapuhan kita. Dan kehadirannya itu bukan cuma diam-diam aja. Mazmur 147 ayat 3 menjelaskan ada dua langkah yang dia lakukan. Dia menyembuhkan dan dia membalut luka-luka kita. Ini adalah tindakan yang aktif dan sangat personal. Ini mengingatkan saya sama seni kintsugi dari Jepang, di mana keramik yang pecah itu disambung lagi pakai emas, sehingga bekas lukanya justru jadi bagian yang paling indah. Nah itulah yang Tuhan lakukan pada kita. Dari penyembuhan, kita bergerak ke tujuan utamanya. Yuk kita lihat gimana semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu tujuan, kemerdekaan emosional dan spiritual yang seutuhnya. Misi kedatangan Yesus, seperti yang sudah ditulis di kitab Yesaya, itu bukan cuma soal keselamatan nanti di surga, tapi juga soal pembebasan kita di sini, sekarang. Pembebasan dari apa? Ya dari penjara-penjara emosional, seperti ketakutan, kepahitan, rasa malu, dan trauma yang selama ini menawan kita. Nah, di sini kita bisa lihat dua realita yang sangat kontras. Di satu sisi, kita bisa hidup sebagai tawanan dari emosi kita sendiri. Tapi di sisi lain, ada janji kemerdekaan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Visi Tuhan untuk kita adalah pikiran yang utuh dan jiwa yang bebas. Oke, sekarang kita buat ini jadi lebih praktis dan personal. Gimana caranya kita bisa memulai perjalanan penyembuhan ini? Nah, ternyata caranya bisa disesuaikan dengan tipe kepribadian kita masing-masing. Coba kita lihat pakai kerangka DIC ya. Buat Anda yang tipe D atau dominan, Anda kan suka pegang kendali. Tantangannya adalah mengakui kalau menguasai dunia batin Anda itu justru kemenangan yang paling besar. Untuk tipe E atau influential yang suka tampil baik, tantangannya adalah berani jujur soal kerapuhan Anda, karena disitulah kesaksian Anda jadi paling kuat. Bagi Anda yang tipe S atau steadiness yang butuh rasa aman, kuncinya adalah percaya kalau Tuhan itu tempat yang aman untuk memproses luka. Pelan-pelan aja, selangkah demi selangkah. Dan untuk tipe C atau conscientious yang butuh semua hal masuk akal, pahami logikanya. Jiwa yang sehat adalah fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan rohani yang sejati. Oke, sebagai penutup, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita pada harapan dan janji utama dari semua ini. Pemulihan total.
Ini adalah salah satu janji yang paling kuat di seluruh Alkitab. Coba perhatikan, dia tidak bilang, aku memperbaiki hal-hal yang lama. Bukan, dia bilang, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini adalah janji restorasi yang total dari akarnya. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah, janji surgawi ini punya aplikasi untuk hari ini. Proses pembaruan itu nggak harus nunggu nanti. Tuhan ingin memulainya di dalam jiwa Anda sekarang juga. Dia sanggup mengubah setiap tetes air mata Anda menjadi benih kehidupan dan kekuatan yang baru. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah semua yang kita bahas, mungkin ini saatnya untuk berhenti lari, berhenti sembunyi. Coba ambil waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari jiwa Anda yang Anda siap serahkan kepadanya untuk dijadikan baru mulai hari ini.